Di pantai air mani saya bertemu dengan Tamrin, seorang warga asli. Dari penuturan Tamrin inilah tabir sosok Malin Kundang saya peroleh. Bagi masyarakat di kawasan ini, cerita Malin Kundang bukanlah sekedar legenda, melainkan peristiwa nyata yang telah terjadi sekitar 400 tahun silam. Kisah sebenarnya di Malin Kundang itu kenapa kok sampai bisa menjadi batu itu? Dulu dia saudagar kaya. Ya kalau kalau daerah manis berbeda, lain daerah manis Padang, tempat-tempat lain itu orang itu adalah untuk sekedar menakut-nakuti anaknya supaya jangan durhaka sama ibunya. Kalau kami di Armani ini menurut orang tua saya udah 1 tahun meninggal, itu betul-betul ceritanya betul asli. Bagi masyarakat sekitar, Malin Kundang adalah seorang anak yatim yang ditinggal bapaknya sejak ia berumur 1 tahun. Malin tinggal bersama ibunya yang sangat mencintainya. Nama Malin Kundang sendiri diberikan karena dahulu ketika Malin kecil, ia sangat suka digendong oleh sang ibu kemanapun ia pergi. Kenapa? Kenapa menangis? Aku tersiksa di batu itu. Oh, kamu yang di batu itu. Sudah lama sekali saya di situ, tidak bisa bergerak. Maaf, kamu itu dari bangsa apa? Aku pendampingnya Malin Kundang. Oh, pendampingnya Malin Kundang. Iya. Oh, Korin maksudnya. Gendong sendiri dalam bahasa Minang adalah kundang. Sejak kecil Malin adalah anak yang baik dan pintar. Bahkan ketika masih kecil, ia tak pernah mengharapkan imbalan ketika membantu ibunya mencari kayu. Ketika Malin berumur sekitar 10 tahunan, Malin ingin sekali merantau untuk mensejahterakan orang tuanya yang semakin tua. Akhirnya Malin merantau selama bertahun-tahun dan tidak pernah pulang ke kampung halamannya. Ibunya menunggu setiap hari, bahkan mengharapkan anak kesayangannya dapat kembali lagi bersamanya. Ibu pun semakin menua, dan Malin pun tidak kunjung pulang. Iya, karena sudah merasa sebagai seorang bangsawan, sudah mempunyai segala-galanya, istri yang cantik, harta yang berlimpah, dia lupa akan kampung halaman dan ibunya. Setelah sekitar 30 tahunan, akhirnya ibunya mengetahui bahwa Malin telah kembali. Sang ibu pun datang ke daerah Pariaman. Di daerah ini Malin ingin meresmikan perkawinannya dengan sang istri yang kaya raya. Dan ketika ibunya melihat Malin, ibunya langsung berlari dan memeluk Malin. Namun Malin malah langsung mendorong sang ibu sampai terjatuh. Ya betul cerita ini. Sebetulnya Malin ini sayang sama ibunya karena tua. Karena dia tua, dia ini mesrakan ibunya supaya sampai di ibunya tidak ada lagi. Taulah dia mencari nafkah. Dia ibu sarati. Tahu kenyataan dia udah berhasil, dia udah kawin orang kaya, orang punya pendidikan. Dia bukan melupai ibu, enggak. Cuma dia pesangkannya ibunya udah meninggal. Akhirnya Malin pergi dengan rombongan untuk pulang menggunakan kapal pinisinya. Semuanya sebagai peringatan dari Tuhan, karena ibu pun tidak tanpa disengaja seperti itu. Karena semuanya akan kembali ke diri kita, Malin. Kamu sudah menyakiti hati ibu, dan ibu pun tidak sengaja menyakiti hatimu. Karena kamu semuanya kembali kepada diri kita. Kita sudah menanam kesalahan dan terjadilah kesalahan. Dan sang ibu pun berdoa kepada Tuhan agar Malin anaknya mengetahui bahwa ia adalah ibunya.
Namun di tengah perjalanan Malin pun dihadapkan dengan cobaan. Jadi Malin Kundang ini dia diberilah cobaan di Allah. Allah beri cobaan sama dia dengan kekuatan angin ombak besar. Jadi Malin Kundang tidak bisa mengendalikan, bermohon dia ada kapal kepada ibunya. Itu memang betul-betul ibu saya. Dia bermohon Allah supaya redakanlah waktu dan ombak ini besar ni. Ombak makin lama makin besar. Jadi makin besar ini kapalnya Malin Kundang ini tidak bisa mengendalikan, kapalnya ini pecah di Pariaman. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil semua ucapanku, Malin. Kamu harus bebas dari batu itu dengan izin Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Iya, biar lepas semuanya dari batu. Semua yang terikat di batu ini secara bebas. Biar bisa Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Cukup saya lepas dari batu. Terlepas dari batu Allah. di Islam Toh ya, salah sempurnakan agar Malin bisa ibadah walaupun cuman mendapatkan 50%-nya dari waktu masa hidup. iya. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Dan Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Roh yang ada dalam tangannya tertembak tidak berserta ilmu dan amalnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali normal, tidak bungkuk lagi, kembali seperti manusia. Allah. Coba berdiri pelan-pelan, duduk pelan-pelan. Masya Allah, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bunda, terima kasih. Atau dengan batu yang saat ini kondisinya sudah semakin memprihatinkan. Abrasi laut membuat batu-batu ini terendam oleh pasir, sehingga wujudnya sudah kian tak tampak. Malin Kundang mungkin hanya sebuah legenda. Namun cerita Malin Kundang telah mengajarkan begitu banyak hal kepada manusia. Bagaimana anak menghormati orang tua, bagaimana doa seorang ibu yang sangat merindukan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di channel Padepokan Sabu Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Padepokan Sabu Jagat yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur semua Padepokan Sabu Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Dan kami doakan untuk sedulur semua Padepokan Sabu Jagat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keselamatan, keberkahan dan rezeki yang banyak, berkah dan bisa bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kami akan mencoba melihat suatu kejadian yang dulu pernah terjadi dan sampai sekarang ada buktinya, yaitu tentang kisah ataupun suatu kejadian yang dicerita itu Malin Kundang ya, yang sekarang ada patung yang berbentuk ini ya, apa, tengkuk itu ya, patung sujud ya. Kita akan melihat dari segi gaibnya. Sebenarnya cerita yang beredar di masyarakat ataupun sama atau tidak dengan bangsa gaib yang
ada di sana yang mengerti dalam hal cerita ini, nanti kita akan coba dengan cara mediumisasi. Untuk pesan kami ya, karena perbincangan kita dengan makhluk gaib, jin ataupun yang lain, karena mereka bersifat menipu dan mengadu domba, anggap saja ini sebagai hiburan. Dan syukur dalam setiap hiburan ataupun di video kami, semoga hiburan ini mendapatkan wawasan yang baik, wawasan yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan mencoba menarik energi yang ada di patung yang sujud itu, yang di dalam cerita itu. Nanti kita akan coba masukkan dalam mediator. Oke, kita langsung aja ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan datang yang saya ini mana? Tujuh mediator ini. Ini hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk. Selain energi yang saya tidak panggil, tidak bisa masuk. Apabila ada jin penyusup yang ingin menyerupai atau mengaku-ngaku, apabila memaksa masuk akan hancur dengan izin Guru Sang Yang Nurjah yang Nurana. Tubuh mediator terbentuk. Hanya energi yang saya panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Guru saya Sang Yang Nurjah yang Nurana, energi yang ada di patung maling kundang serta tangan saya dengan izin Guru saya Sang Yang Nurjah yang Nirwana, yang energi yang ada dalam batu Assalamualaikum. Selamat malam. Maaf, dengan siapa saya bicara? Bisa bahasa manusia, bahasa Indonesia khususnya ya? Enggak. Bisa bicara bahasa Indonesia. Maka kita siapa? Kenapa? Kenapa menangis? Aku tersiksa di batu itu. Oh, kamu yang di batu itu. Sudah lama sekali saya di situ, tidak bisa bergerak. Maaf, kamu itu dari bangsa apa? Aku pendampingnya Malin Kundang. Oh, pendampingnya Malin Kundang. Iya. Oh, Korin maksudnya. Jin Korea. Oh, ya. Oh. Berarti Yes. masih ada di dalam batu itu. Semuanya masih di situ, tertancap seperti batu, posisinya seperti itu, tidak bisa bergerak sedikit pun. Kami cuma bisa menangis, menyesal. Oh. Maaf, saya telah membawa ke sini. Saya pertama-tama nanti akan kami doakan semoga Allah meringankan apa yang dirasakan si Malin sekarang. Cuman saya ingin bertanya, kisah sebenarnya si Malin Kundang itu kenapa kok sampai bisa menjadi batu itu? Dulu dia saudagar kaya. Sudah melanglang kemana-mana. Dia mempunyai seorang istri yang cantik jelita. Namun suatu hari
dia kembali ke kampung halaman, tapi dia sudah lupa akan jasa ibundanya. Iya, karena sudah merasa sebagai seorang bangsawan, sudah mempunyai segala-galanya, istri yang cantik, harta yang berlimpah. Dia lupa akan kampung halaman dan ibunya. Setelah lupa itu, Iya, karena sudah lama sudah lupa. Dan waktu itu ada seorang nenek-nenek yang ingin bertemu dengannya. Ya, nenek itu mengaku sebagai ibunya. Ya, seperti itu awalnya Malin Kundang. Karena sudah bertahun-tahun tidak berjumpa, dia agak lupa wajah ibundanya. Iya, dan karena dia sudah berubah dari segi semuanya, dia pun malu mengakui ibunya. dan setelah malu itu si Malin Kundang tidak mau mengakui sebagai ibunya itu. Dalam hati sanubarinya, dia menangis ingin memeluk ibunya, tapi karena rasa wibawanya, karena takut akan istrinya, dia tidak mau mengakuinya. Oh, berarti sebenarnya tahu bahwa nenek itu ibunya. Dari beberapa cerita, dari beberapa bukti-bukti, sebetulnya dia mulai sadar dan tahu kalau itu memang ibunya. Cuman karena malu, karena istrinya ini tidak mau mengakui gitu, takut istrinya kecewa gitu. Iya, karena dia sudah jadi saudagar kaya, takut nanti istrinya meninggalkan dirinya, hartanya akan diambil lagi. Akhirnya dia berpura-pura tidak mengenalinya. Terus proses terjadinya si Malin itu menjadi batu itu bagaimana? Waktu itu setelah bertemu dengan ibunya yang awalnya mengaku dari nenek itu, dan Malin Kundang tidak bersedia mengakui dia sebagai orang tua kandungnya. Akhirnya Malin Kundang kembali ke dalam kapalnya dan melanjutkan perniagaannya. Meninggalkan nenek itu. Iya, dalam perjalanan tiba-tiba gemuruh, langit bergemuruh, ombak yang awalnya hanya landai menjadi besar dan besar, dan akhirnya kapal yang dinaikinya terombang-ambing, kebalik semuanya yang di dalam lompat ke cebur laut semuanya. Iya, tidak ada yang selamat. Semuanya lompat ke laut, kapalnya pun tenggelam terbawa ombak. Termasuk istri yang cantik itu. Iya, semuanya, termasuk emas, termasuk harta benda yang di laut, semuanya di kapal itu tenggelam. Terus sekarang ini yang sampai sekarang terjadi itu di batu yang seperti orang yang sedang sujud itu, sampai sekarang itu dari matanya itu keluar air itu air apa itu?
Itu air tangis Malin Kundang. Masih terperangkap di sana. Semuanya masih terkunci di dalam batu itu. Ya. Karena itu ini ya, karena Malin Kundang tidak mengakui itu sebagai ibunya, durhaka itu. Sekarang kondisinya di sana bagaimana di dalam batu itu? Semuanya terkunci, tidak bisa bergerak sedikit pun. Iya. Apa namanya, mungkin nanti ya sebisa kami mendoakan ya, walaupun ini juga ibrah atau gambaran buat saya pribadi, bahwasanya menghormati orang tua, dan walaupun dengan kondisi kayak apapun orang tua itu harus tetap orang tua kita ya. Panas, badan saya panas, kaku seperti batu. Iya. Ya. Apa ada keinginan ataupun minta istilahnya penyesalan itu dari seorang Malin itu sendiri? Iya, Malin menyesal. Sebetulnya hati Malin sudah dari awal ketemu, sudah dia mengetahuinya. Dia pun sebetulnya sudah menangis, tapi karena rasa malu dan gengsi, dia malu, tidak mau mengakuinya. Tapi ada rasa penyesalan yang dalam gitu ya. Malin sampai sekarang dia masih meminta ampun. Sampai sekarang masih Mohon ampun kepada ibundanya. Tapi kan ibundanya sudah meninggal. Ya mungkin ini takdir ya, ataupun ini ya, seumpama ini wasilah dari Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, seumpama nanti jika diizinkan oleh beliau untuk menghadirkan sosok ibu Sang Malin, apa yang akan Malin lakukan? Aku minta maaf, mohon ampun. Minta maaf sama anak. Mohon dicabut kutukannya. Satu minta waktunya Kang Juri. Nanti insya Allah mungkin dengan lahirnya Sang Hyang Nurcahyani Nirwana di dunia ini bisa merubah takdir si Malin Kundang. Toh walaupun ceritanya ini memang ada dan menjadi gambaran buat kita semua. Ya mungkin takdir si Malin Kundang mendapat ridho dari ibu setelah Sang Hyang Nurcahyani Nirwana lahir di dunia ini. Silakan Kang Juri, kita akan mencoba terang geser menghadirkan ibu yang Malin Kundang bertemu mempertemukan anak Malin Kundang dan ibunya, juga mendapat ridho dari guru dan mendapat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, mohon berkenan menghadirkan ibu Malin Kundang. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nurcahyani Nirwana hadir.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Maaf, dengan siapa saya bicara? Ibu. Kamu kenal dengan siapa yang ada di hadapan kamu ini? Iya, Siapa? anakku. Oh, anakmu. Siapa namanya? Maling Kundang. Malin Kundang. Bagaimana ini? Ya, ibu kamu sudah hadir. Jangan dicabut kutukan ibunda. Ibunda mengaku salah. Sesudah meninggal sudah terjadi itu semua kehendak Tuhan. Aku pun cuman tidak ingin sampean seperti itu, Malin. Aku tidak ingin. Masya Tapi Allah. semuanya sudah kehendak Allah. Aku tidak disangka akan terjadi seperti itu. Akan terjadi seperti itu. Ibu pun dengan tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena padahal ibu sangat sayang sama kamu, Malin. Intinya sebenarnya ibu sayang sama si Malin itu. Iya, tapi karena saking sayangnya jadi timbul kemarahan penyusup iblis di hati yang menguasai nafsuku. Iya. Akhirnya diriku sudah tertipu sama mereka. Akhirnya mengucap kalimat untuk Malin Kundang, sumpah gitu ya. Bersumpah kepada Tuhan karena kami dikendalikan dengan iblis-iblis itu. Kami sebenarnya tidak ada keinginan seperti itu. Karena kami ini nafsu yang diselimuti oleh mereka yang menyusupi ke hati, menjadi yang tidak mau terjadi jadi terjadi. Iya, mungkin ini sudah jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam benak ibu sendiri sebenarnya tidak ingin mendoakan yang buruk untuk anaknya ya. Kami sangat menyayanginya, bahkan mengidam-idamkan kedatangannya kembali. Karena terjadi seperti itu, semuanya sudah kehendak Tuhan. Iya. Kami tidak mau sebenarnya terjadi seperti yang kami lakukan saat itu, Mali. Karena waktu tidak bisa diputar kembali. Tapi seumpama ini, apakah Ibu Malin ini mau mengampuni semua kesalahan si Malin ini? Sangat-sangat ingin mengampuni, karena itu kekasihku, anak yang aku damba-dambakan. Aku sangat mencintainya dari waktu kecil sampai dewasa. Walaupun dulu disakiti gitu ya, tetap anak ya. Iya, karena saking saya Ampuni saya kilaf menampung. Udah. sekarang terasa semuanya penyesalan itu di akhir sudah terjadi.
Makanya saya pun ingin mengampuni. Sekarang sudah terjadi, tapi saya ingin mengampuni kamu, Malin. Tapi kehendak Tuhanlah yang menghendaki semuanya. Iya, lalu jadi ke bawah sedih. Iya. Ya, coba nanti kita berdoa bareng-bareng. Ibu si Malin itu sudah mengampuni kamu, Malin, sudah memberi ampun. Semoga dengan ridhonya seorang ibu setidaknya bisa meringankan kamu di sana, dan semoga bisa terbebas kamu di batu itu dan bisa melanjutkan perjalanan rohanimu sesuai dengan yang wajar. Mungkin wasilah dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, semoga oh ya, mungkin ibunya Bu bisa mendoakan ataupun kita doa bareng-bareng biar ruh dan sukmanya si Malin itu lepas dari batu itu, agar bisa melanjutkan perjalanan rohani ke alam berikutnya. Ya, dengan wasilah guru kita Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Ayo kita bareng-bareng ya mendoakan si Malin Kundang itu biar ruh terlepas dari batu itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Illa hadrati sallallahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Saya mengambil semua ucapanku, Malin. Kamu harus bebas dari batu itu dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Iya, biar lepas semuanya dari Ruh batu. sukma yang terikat di batu ini secara bebas. Biar bisa melanjutkan. Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Cukup saya percaya lepas dari batu. Terlepas dari batu. Allah. Di Islam Toh ya, salah sempurnakan agar Malin bisa ibadah walaupun cuman mendapatkan 50%-nya dari waktu masa hidup. iya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Roh yang ada dalam tangannya tertembak berserta ilmu dan amaliyahnya Allah. Terima kasih Bu, semoga Saya pun terima kasih sudah merangkul kembali anakku, walaupun sekarang ini sama tidak bisa di alam dunia, tapi di alam akhirat sana saya bisa menyatu atas izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. ya alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kehendak Allah kami dipertemukan walaupun sudah tidak di alam dunia. Iya, ini mungkin takdir ya. Semoga kami bisa menjalankan semua amaliyah yang beliau berikan. Iya. Untuk menebus semua dosa-dosa yang hamba lakukan kepada anak hamba. Dan anak hamba pun ingin menjadi manusia yang sempurna. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, kembali normal dan izin sayang saudara. Sudah Islam, Malin sudah mendapatkan ampunan dari ibunya.
Sekarang insya Allah bismillahirrahmanirrahim kembali normal, tidak bungkuk lagi, kembali seperti manusia. Allah. Coba berdiri pelan-pelan, duduk pelan-pelan. Masya Allah, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bunda, terima kasih. Jantung saya dari tadi terasa sakit sekali. Ya, sekarang coba terima kasih anak kepada ibu. Silahkan anak dan ibu berjabat tangan. Sungkem. Dan mohon maaf, seribu maaf. Ya, lebih baik di alam, walaupun bukan di alam dunia, di alam akhirat ini. Ayo kita bareng-bareng beribadah sebelum terlambat. Nanti akan terjadi akhir. Yaumil akhir akan terjadi. Jadi sekarang sudah mendapatkan, sudah di akhir zaman. Kita sebentar lagi harus punya bekal untuk di alam sana, di alam surga. Iya. Dah, duduk pulang Malin. Sudah lama kamu seperti ini, coba duduk. Sudah dapat ampunan dari ibu, duduk coba. Gimana rasanya duduk seperti manusia ini? Alhamdulillah. Ya, tarik nafas dulu. Lega rasanya. Ya, coba dirasain dulu. Sudah berapa tahun maling kundang dengan posisi seperti itu? Sudah ratusan tahun. Setiap harinya sakit jantung ini. Sakit, berdetak sakit. Alhamdulillah, hari ini sudah hilang rasa sakitnya. Semuanya sebagai peringatan dari Tuhan, karena ibu pun tidak tanpa disengaja seperti itu. Karena semuanya akan kembali ke diri kita, Malin. Kamu sudah menyakiti hati ibu, dan ibu pun tidak sengaja menyakiti hatimu. Karena kamu semuanya kembali kepada diri kita. Kita sudah menanam kesalahan dan terjadilah kesalahan. Semuanya yang ditanam, semuanya itu akan memanennya. Semuanya atas kehendak Allah, kehendak yang maha kuasa. Ibu pun tidak disengaja mengucapkan seperti itu. Karena terbawa amarah dulu ya ibu ya. Ya, semuanya ulah mereka ingin mengadu domba umat manusia agar semuanya tersesat, tidak bisa mengendalikan nafsunya. Ini si Malin mungkin ada pesan buat kami yang masih hidup khususnya di dunia ini. Apa yang terjadi, apa yang kamu alami si Malin ini, pesan buat kami semua yang ada yang masih hidup nih, biar tidak seperti Malin ini sampai ratusan tahun terkungkung di batu. Jangan ikuti jejak saya.
Jangan kau bawa gengsi terhadap orang tua. Saya sebagai contohnya merasakan kepahitan, merasakan kesedihan, siksa beratus-ratus tahun. Walaupun domeng itu ada buktinya, batu telungkup itu adalah jasad saya. Nyata gitu ya, dulunya ada kisahnya terjadi seperti itu. Itu sebagai peringatan agar di bumi ini, di bumi Nusantara tercinta, anak cucu-cucunya tidak mengikuti, tidak seperti saya. Karena di sini, di bumi Nusantara ini adalah bumi yang sudah ada akhlak yang baik, budi warsa. Sudah diajarkan kalian semuanya berbudi yang luhur, lebih-lebih kepada kedua orang tua kalian. Malin, saya mau tanya, selama dalam batu itu pernah mendapat firasat nggak suatu saat akan dibebaskan dari batu itu? Suatu hari saat itu bulan purnama, ada sebuah sosok yang memberitahukan kepada saya. Sosok itu seorang berjubah putih yang berjalan di atas air, namun dia tidak tenggelam. Dia memberitahukan kepada saya, nanti suatu hari saya akan terbebas dari kutukan ini. Saya akan lepas dari rasa sakit di batu ini. Alhamdulillah, mungkin ini ya sekarang ini. Kalau boleh tahu ini siapa katanya? Siapa yang bisa membebaskan kutukan si Malin Kundang itu? Siapa? Waktu itu dia cuma memberitahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya bagaimana? Dialah penguasa semua alam gaib. Penguasa alam gaib. Iya. Beliau itu yang penguasa alam gaib itu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Itu nama beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini sebagai takdir Malin Kundang terputus takdirnya dari kutukannya lewat wasilah dari Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Lewat wasilah ini saya bisa tertolong oleh beliau. Alhamdulillah. Terima kasih banyak karena wasilah kalian saya hari ini bebas dari kutukan ibunda saya. Masih ingat nggak waktu kejadian di kutuk itu hari apa? Apa sama nggak dengan hari ini? Waktu itu hari Rabu Wekasan. Rabu Wekasan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah kayaknya cukup ya. Yang penting dari ibu sudah mengampuni dosa anaknya dan anaknya terbebas dari kutukan. Semoga untuk semuanya. Iya, silakan ibu. Siap. Ada pesan yang mau disampaikan? Itu simbol pencontohan bangsa kami dari zaman dahulu. Iya. Karena seperti itu pun itu benar, tidak ada yang terjadi seperti itu kalau tidak kehendak Allah. Semuanya Sang Allah lah yang menjadikan seperti itu. Bukan hanya dongeng belaka gitu ya. Benar-benar terjadi. Karena kami pun tahu
kebenarannya yang seperti ini saat ini akan terjadi yang bisa menyempurnakan. Aku pun tahu dari dulu pasti anakku akan terbebas dari belenggu kutukanku. Cuman saya belum jelas, tapi ternyata Sang Yang Nur yang bisa membebaskan semuanya dengan sempurna. Kami pun terima kasih semua pada jamaah di sini. Ya, sama-sama. Pelantara kalian kami bisa menyatu dan bisa membebaskan anakku yang kami cintai. Semoga kami bisa istiqomah menjalankan semuanya, sempurnakan diriku dulu. Ya, kita saling mendoakan saja. Ya sudah, mungkin itu saja ya. Malin silahkan lakukan perjalanan rohani ke alam berikutnya. Sudah terlepas dari batu. Terima kasih kehadirannya Ibu Malin. Silahkan saya ucapkan terima kasih. Semoga ayo kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala lewat wajilah guru. Silahkan. Bunda. Keluarnya balong. Silakan melanjutkan perjalanan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sallallahu alaihi wasallam.